3 Pro Series Redmi Note 13 cuman satu yang menarik buat gua, bukan Pro Plus, bukan Pro 4G, tapi Pro 5G. Apa alasannya? Terus apa artinya kedua HP lainnya nggak layak beli? Biar nggak salah pilih, yuk sini gue jelasin. Oh ya, sekarang gue bakal spill tipis-tipis juga 2 mainan baru ini. Morning guys, hari ini bakal jadi hari yang paling produktif selama bikin sehari bersama. Ngapain aja? Let's go! Oke, secara tampilan untuk Pro 4G dan 5G ini punya desain yang mirip ya. Overall boxy dengan layar flatnya. Terus dari sisi bezel sebenarnya sama-sama tipis. Tapi karena Pro 4G gua itu punya frame dengan warna terang, jadi kelihatan lebih tipis dibanding sama frame gelap Pro 5G yang nyatu gitu. Habis itu sama-sama punya headphone jack, dan lihat deh bulatan kamera Pro 4G ini lebih gede dibanding 5G. Caper banget dah si Pro 4G ini. Terus gimana kalau dibandingin sama Pro Plus-nya? Beda jauh, punya desain curve nggak cuma bagian belakang tapi layarnya juga. Jelas kesan mahalnya lebih berasa di HP ini. Cuma sayangnya lubang kebahagiaan buat sebagian netizen nggak ada. Terus buat berat walaupun ada beda belasan gram, tapi pas gua pegang langsung sih mirip-mirip aja feel pegangnya. Gym dulu kita guys, biar sehat sekaligus pencitraan. Oke guys, seger. Update dulu sekarang jam 10.11, baterai ada di 89% ya. Next, ketemu Nyonya bikin konten. Oke, mari kita ngomongin spesifikasi dari ketiga HP ini. Tapi yang penting-penting aja ya, kita mulai dari layarnya. Yang menurut gua nggak terlalu signifikan sih bedanya. Buat Pro 5G dan Pro Plus mirip-mirip. Untuk Pro 4G kurangnya di resolusi Full HD+, peak brightness 1300 nits, dan nggak ada Dolby Vision. Lanjut ke performance, ada Helio G99 Ultra, Snapdragon 7S Gen 2, dan Dimensity 7200 Ultra. Dengan skor Antutu yang jelas makin ke kanan makin tinggi. Harusnya sedikit banyak merepresentasikan performance aslinya ya, entah dalam main game ataupun jalanin tugas-tugas berat. Habis itu buat baterai kurang lebih di 5000 mAh dengan charging yang paling cepat ada di Pro Plus dengan 120 Watt. Sisanya 67 aja. Next buat kamera ini yang menarik. Walaupun secara spek sama, tapi hasilnya bisa beda loh. Karena dari chipsetnya tadi juga udah beda-beda. Buat detailnya sabar ya, nanti gue bahas di belakang. Terakhir buat spek lainnya untuk varian Pro 4G jelas nggak bisa 5G ya, terus nggak bisa eSIM juga. Kalau IP rating, Pro Plus udah bisa celup-celup, sedangkan sisanya baru bisa ciprat-ciprat aja. Terus sama kayak yang udah gue mention di awal, Pro Plus nggak ada headphone jack ya. Sisanya sama-sama udah dual stereo speaker, NFC, AR blaster, dan lainnya. Oh iya, buat vibration juga beda-beda sih. Pro 4G sedikit lebih lemah, terus Pro 5G mendingan, dan Pro Plus paling berasa sih getarannya di antara kedua HP lainnya. Kalau pencahayaannya pas, hasil video selfie di HP ini oke juga loh. Cuman sayangnya nggak stabil guys, jadi mesti pelan-pelan jalannya atau dibantu sama stabilisasi pas edit. Oke guys, kayak biasa kita bikin konten dulu. Oh ya, sampai kelupaan ada satu lagi. Kalau secara SIM tray untuk yang Pro 5G itu dia nggak bisa tambah memori eksternal ya. Yang Pro 4G itu dia bisa. Jadi kalau kalian lihat ini ada tambahan satu slot lagi ya. Cuman dia yang hybrid nih, yang artinya untuk slot keduanya itu kalian mesti milih mau dimasukin SIM card lagi atau slot SD card. Terus kalau buat yang Pro Plus-nya sama ya kayak Pro 5G nih, dia nggak bisa nambah memori eksternal. Oke guys, kita baru aja kelar bikin konten dan update dulu sekarang jam 11.49, baterai ada di 83% ya, nggak terlalu banyak gua pakai HP-nya. Ketinggalan. Terus kalau ngomongin software update, Redmi Note 13 series ini dia bakal dapat 3 tahun Android update dan 4 tahun security ya. Yang artinya kalian masih kebagian sampai Android 16 sih. Dan buat MIUI-nya pun juga jangan khawatir ya. Walaupun sekarang masih MIUI 14, nanti bakal kebagian dapat HyperOS. Cuman sayangnya masih nunggu beberapa bulan lagi. Di Q2 sekitar April sampai Juni deh kalau nggak salah. Itu tadi software support. Kalau garansi produknya itu sekitar 15 bulan. 3 bulan lebih lama kalau dibanding kebanyakan brand-brand lain. Mau pamer kalau jam gue bisa gini loh. Tapi ini baru sebatas shutter aja ya, belum bisa preview.
Habis itu gue sampai rumah hampir jam 1, packing dikit dan cus lagi. Oke guys, gue mau buru-buru ke airport nih dan kayaknya udah telat banget. Sekarang jam hampir 1:30, pesawat gue jam 2:30. Gawat, kacau. Oh, what time we arrived there ya? Habis itu gue sempat teleponan WhatsApp bentar, sekitar 7 menit dan baterai berkurang 1%. Thank you. Kita check-in dulu. Udah tenang gua guys. Udah tinggal ke gate doang, masih ada setengah jam lagi. BTW guys, biar usaha gue bikin video sehari bersama ini gak sia-sia, boleh bantuin gue dengan like video ini ya, dan subscribe juga buat yang belum. Thank you. Nyantai dulu deh. 5 minutes later. Gue mana? Panik HP lenyap kemana? Bisa minta bantuan lagi sama si watch ini. Oke, sambil tunggu boarding, mari bahas kameranya. Tapi yang penting-penting aja ya. Langsung kita ke 2 dan 4 kalinya yang menurut gue Pro 4G dan Pro Plus punya gambar yang cenderung lebih cerah. Sedangkan Pro 5G lebih balance. Cuman buat beberapa kondisi saat ada cahaya terang, Pro Plus jadi overexpose, yang mana Pro 5G lebih baik di sini. Dari sisi detail pun kalau gua crop gambarnya, karena Pro 5G punya tingkat kecerahan yang pas, gambarnya pun terlihat lebih bersih ya, dan punya detail yang paling baik. Habis itu Pro Plus dan terakhir Pro 4G. Terus lanjut kita ke salah satu jualan utama Redmi Note 13 Pro Series ini, yaitu 200 megapikselnya. Ya hasilnya ternyata kebalikan nih, dimana secara detail tampaknya justru Pro 5G lebih lemah. Terlihat dari garis-garis kayu yang udah mulai pudar. Terus kotornya ventilasi ini yang lebih jelas di Pro 4G dan Pro Plus. Dan terakhir yang lebih kelihatan adalah tulisan Fire Extinguisher yang lebih jelas di Pro Plus. Lanjut ke selfie, yang mana Pro 4G ini punya gambar yang lebih cerah ya, sedangkan Pro 5G sama Pro Plus mirip-mirip. Tapi gue ngerasa Pro Plus kadang gambarnya bisa lebih soft gitu, dan warnanya juga suka off. Bisa dilihat dari baju dan muka gue. Buat video kita lanjut nanti ya, udah mau boarding nih. Oh ya, update dulu guys, sekarang jam 2.19, baterai ada di 67% ya. Gue mau boarding dulu. Selain bisa jadi shutter dan bantu cari HP hilang, Redmi Watch ini juga bisa atur volume dan ganti lagu loh, kalau misalnya HP kita lagi susah buat dijangkau. Buat buds-nya dari kuping jelata gua ini punya suara yang gak kalah dari TWS dengan harga jutaan ya. Bass-nya juga berasa dan enak juga buat dijadiin TWS utama. Terus satu lagi yang gua appreciate, case-nya bertekstur gitu, jadi nggak licin pas dipegang gini. Hal kecil yang cukup ngebantu sih. Akhirnya nyampe juga di Jakarta. Dan karena HP ini dual SIM, jadi enak ya, nggak usah ribet tukar-tukar SIM card gitu. Tinggal aktifin aja SIM card satu lagi. Nyampe juga. Nah lanjut untuk video lensa wide-nya, yang mana buat Pro Plus lebih cerah, yang terkadang bikin jadi pucat warnanya. Sedangkan yang lebih akurat ada di Pro 5G, yang aslinya ada sedikit warm kekuningan gitu. Sedangkan Pro 4G cenderung lebih gelap. Terus kalau kita ke 1080p 60, stabilisasi di Pro 4G nggak jalan ya, sedangkan kedua HP lainnya masih oke. Tapi kayaknya Pro 5G sedikit lebih baik deh. Terakhir selfie, dynamic range lebih baik di 4G, tapi yang dikorbankan muka gue lebih gelap. Sedangkan Pro Plus dan Pro 5G lebih balance. Walaupun untuk warna kulit lebih mendekati Pro 5G. Tapi nggak ada yang sempurna kawan. Entah kenapa stabilisasi di Pro 5G nggak mulus ya, gempa gitu. Sedangkan Pro Plus aman. Terus di kondisi ini makin kelihatan kalau warna kulit di Pro 5G yang paling baik. Pro Plusnya soft banget. Oke guys, jadi gue udah nyampe. Kita mau makan dulu di Haji Grill. Dan update aja sekarang baterai ada di 53% ya. Jam 4:09. Nggak tahu kalian udah pernah makan di sini atau enggak, tapi gue demen banget sih sama makanan di resto ini. Coba absen, ada yang sama nggak? Ben, lu pakai jam apa sih? Ini nih, Redmi Watch 4. Gila,
build quality-nya solid loh. Jadi frame-nya itu ini dari aluminium. Terus crown-nya yang putarannya ini dari stainless steel. Oh iya, lumayan ya. Baterainya awet kan? Baterainya lumayan juga loh. Jadi gua tuh kemarin baru unbox tanggal 22. Terus baterai ada di 72%-an. Dan sekarang kita lihat tanggal 27 baterai ada di 20. Berkurang berapa tuh jadinya tuh? 50%. Lumayan ya? Awet. Thank you ya udah diajak makan ya. Thank you Mi. Thank you Mas Mop. Wah, senangnya akhirnya aku bisa reunian sama teman lama, yaitu I miss you, Papa. I miss you too. Bye-bye. Oke guys, gue udah nyampe hotelnya nih dan update dulu. Perjalanan cukup panjang ya, menguras baterai. Baterai ada di 27% jam 19.17. Habis itu gue makan lagi sambil nge-YouTube sekitar 35 menit dan baterai berkurang 4%. Oke guys, akhirnya berakhir juga sehari bersama HP ini dan update dulu. Sekarang jam 10:37 baterai ada di 3%. Coba kita cek SOT-nya ya. Kalau kita lihat di sini SOT-nya dapat di 5 jam 12 menit. Yang sebenarnya agak kurang sih buat ukuran baterai 5000 mAh. Dan kalau kita lihat yang paling sering dipakai itu ada Instagram sama WhatsApp yang pakai sejaman lebih. Terus ada kamera sama YouTube juga. Sedangkan yang paling makan daya itu adalah, mari kita cek. Ada Instagram, kamera, Grab, WhatsApp, YouTube, dan lainnya. Feeling gua ya, mungkin apa gara-gara yang bikin lebih menguras daya itu gara-gara connect ke jamnya ya, karena Bluetooth-nya kan nyala terus tuh. Coba deh buat teman-teman yang nantinya bakal cobain HP ini, bisa share SOT kalian di komen ya. Thank you. Oke, jadi setelah lihat keseharian tadi, kejawab ya kenapa gue jagoin si Redmi Note 13 Pro 5G. Overall kameranya nggak kalah sama yang Pro Plus dan lebih cocok sama selera gua. Performance oke, bisa rekam 4K dan masih ada headphone jack, eSIM dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau dibandingin sama Pro Plus-nya gimana bang? Apakah nambah 1,6 juta worth it sikat itu? Jadi yang kalian dapat dari Pro Plus kalau dibandingin sama Pro 5G itu adalah desain dan feel premium dengan layar lengkungnya, terus performance terbaik di Redmi Note 13 series, charging ngebut 120 watt, storage gede 512, dan IP68 yang gak usah khawatir kalau tiba-tiba HP kalian kecelup air. Apakah worth it? Buat sebagian orang sih pasti iya ya, tapi buat gua masih tetap jagoin si Pro 5G ini sih buat pakai keseharian. Nambah 1,6 juta tadi bakal terasa worth it kalau poin-poin yang gua sebutin tadi itu penting buat kalian ya. Misalnya lebih suka desain layar curve supaya dapat flagship experience-nya. Atau butuh HP yang punya RAM gede 12GB dengan storage super gede 512 supaya bisa simpan bejibun foto sama video dan lain sebagainya yang gue sebutin tadi sebelumnya. Apalagi ini pertama kalinya Xiaomi Indonesia dia bawa Pro Plus ya. Jadi buat kalian yang udah tungguin, ngebet dan pastinya cocok ya sikat aja. Intinya nih ya, balik lagi ke kebutuhan teman-teman masing-masing. Sedangkan buat yang Pro 4G, kalau budget kalian mepet di bawah 4 juta bisa lirik itu. Walaupun kalau cuman cari performance di harga segitu dapat Helio G99 sih kurang. Cuma kalau kita lihat secara keseluruhan masih mendingan gak sih? 200 megapiksel lensa utama, terus ada 2 kali sama 4 kali in sensor zoom. Ada ultra wide, baterai goceng, dual stereo speaker, fingerprint dalam layar, Android update 3 tahun dan lain sebagainya. Atau ada pesaingnya yang gue kelewat nggak? Kasih tahu di komen ya. Kalau rame, gue coba cari HP-nya dan kita aduin. Terakhir, interaksi HP dengan jam dan buds-nya itu sih udah oke di HP Redmi ini ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang bisa dilakuin selain yang gue tunjukin tadi. Kalau kalian emang bener-bener tertarik, gue bakal siapin videonya. Kasih tahu lagi di komen, oke?